Ya, ini adalah video bagian 10 dari distribusi probabilitas, merupakan bagian kedua dari probabilitas variabel normal. Mari kita mulai. Untuk memahami cara membaca tabel normal standar Z, perlu dipahami bahwa ada dua macam kebiasaan dalam menyajikan tabel normal standar. Pertama adalah tabelnya berisi luas di bawah kurva untuk luas bidang mulai dari sisi paling kiri atau minus tak hingga sampai nilai Z tertentu. Secara grafis, tabel tersebut diilustrasikan sebagai berikut. Jadi isi tabel adalah luas bidang biru tersebut. Cara penyajian yang kedua adalah mulai dari 0 sampai dengan nilai Z tertentu. Tabel kedua ini diilustrasikan dengan grafik di sebelah kanannya ini. Ya, bila luas seluruh bidang di bawah kurva adalah 1, yaitu probabilitas dari seluruh kemungkinan kejadian, maka luas untuk Z mulai dari 0 ke ujung kanan plus tak hingga adalah 0,5, yaitu luas paruh bidang sesuai azas kesimetrisan. Ditegaskan, isi tabel adalah luas bidang biru tersebut. Pastilah muncul pertanyaan, bagaimana mengetahui probabilitas untuk nilai Z negatif? Sekali lagi, kita gunakan asas kesimetrisan. Namun, dari kedua tabel cara tersebut, kita akan menggunakan cara yang pertama, yang diilustrasikan dengan grafik yang di sebelah kiri. Baik, kita lanjutkan. Mari kita mulai. Inilah sebagian tabelnya, agak dipangkas agar ruang sajinya mencukupi. Tabel ini berisi luas bidang biru seperti disebutkan sebelumnya. Dan ingat bahwa probabilitas ditetapkan sebagai luas bidang di bawah kurva. Kemudian, perhatikan ada cetak tebal pada margin kiri dan atas. Gabungan mereka adalah nilai Z1. Digunakan kata gabungan, bukan penjumlahan. Mulailah dari margin kiri yang berisi nilai Z sampai dengan digit pertama setelah koma, kemudian gabungkan dengan nilai pada margin atas untuk mendapatkan digit kedua setelah koma. Jadi, luas sebesar 0,0183 di pojok kanan atas adalah probabilitas Z mulai dari minus tak hingga sampai dengan Z yang sebesar minus 2,09. Dituliskan cukup dengan demikian ini. Atau luas sebesar 0,4522 ini merupakan probabilitas untuk Z mulai dari minus tak hingga sampai dengan Z sebesar minus 0,12. Lokasinya di kurva dinyatakan demikian ini. Gabungan margin kiri dan atas adalah Z1. Isi tabel sebesar 0,4522 adalah luas di bawah kurva sebagai probabilitas kurang dari minus 0,12. Baik, satu lagi. Probabilitas 0,9382 ini merupakan probabilitas Z mulai dari minus tak hingga sampai dengan Z plus 1,54. Kita berlatih sedikit. Pertama, berapakah probabilitas Z antara minus 1,71 dan 0,22? Untuk probabilitas antara dua nilai, karena tabel menyediakan untuk dari ujung kiri minus tak hingga, maka caranya adalah dengan mengurangi yang paling kanan dengan yang lebih kiri. Dari tabel dapat diperoleh demikian. Luas sampai dengan 0,22 adalah 0,5871, dikurangi luas sampai dengan minus 1,71 yang sebesar 0,0436, menghasilkan jawaban sebesar 0,5435. Soal 2. Berapakah probabilitas Z antara 0,23 dan 0,84? Dari tabel dapat diperoleh demikian. Luas sampai 0,84 adalah 0,9671, dikurangi luas sampai dengan 0,23 yang sebesar 0,5910, menghasilkan jawaban sebesar 0,3761. Soal 3. Berapakah probabilitas Z lebih besar daripada 1,52? Lebih besar dari 1,52
berarti luasnya di kanan dari 1,52, maka dapat diperoleh dari 1 dikurangi probabilitas sampai dengan 1,52. Dari tabel dapat diperoleh luas sampai 1,52 yang sebesar 0,9534 menghasilkan jawaban sebesar 0,0643. Soal 4. Berapakah probabilitas Z lebih besar dari minus 1,73? Dari tabel dapat diperoleh probabilitas sampai dengan 1,73 adalah 0,0418 itu menghasilkan jawaban sebesar 0,9582. Sebelum dilanjutkan, perhatikan nilai di pojok kanan bawah tabel. Ini menunjukkan bahwa probabilitas Z kurang dari 3,09 adalah 0,9990. Ini sudah mendekati 1. Berarti hampir pasti terjadi. Jadi, probabilitas lebih besar dari 3 atau lebih kecil daripada minus 3 adalah amat sangat kecil. Bahkan dapat dianggap sebagai 0. Baik, mari kita lanjutkan. Kita bahas bagaimana kita memanfaatkan distribusi normal standar tersebut. Di bagian terdahulu sudah dijelaskan bahwa model ini dimaksudkan sebagai pendekatan untuk sembarang distribusi empiris yang dapat diasumsikan sebagai normal. Pendekatan ini memungkinkan kita tidak perlu melakukan hitung integral berdasarkan fungsi probabilitas normalnya dengan setiap mu dan sigma dirinya. Atribut rata-rata 0 dan deviasi standar sebesar 1 pada distribusi normal standar dikembangkan agar dapat digunakan sebagai pendekatan bagi sembarang variabel terdistribusi normal pada sembarang mu dan sigma-nya. Variabel X yang normal yang akan didekati dengan normal standar dapat dikonversikan ke dalam skala Z dengan formula ini. Jadi, sebuah nilai X, katakanlah X1, akan dikonversikan ke dalam Z menjadi Z1. Atau karena yang berdistribusi normal bisa bernama beragam, tidak hanya X, maka kita gunakan formula konversi untuk theta ini. Kita lihat logika formula tersebut berikut pada lembar berikutnya. Logika dari formula konversi tersebut adalah sebagai berikut. Untuk sembarang nilai X1 yang mempunyai rata-rata mu X dan deviasi standar sigma X, maka padanannya dalam skala Z adalah sebesar Z1 atas pertimbangan sebagai berikut. Misalkan dimiliki sebuah X berdistribusi normal dengan rata-rata hitung sebesar 150 dan deviasi standar sebesar 30. Kemudian ada sebuah nilai X tertentu sebesar 120 atau X tertentu yang lain sebesar 165. Bagaimana 120 atau 165 itu dikonversikan ke dalam skala Z? X sebesar 120 berjarak 30 dari rata-ratanya yang 150 itu, atau 1 deviasi standarnya yang sebesar 30. Maka, bila 120 itu dikonversikan ke skala Z menjadi berjarak 1 ke sebelah kiri dari rata-rata hitung yang sebesar 0, sehingga nilainya adalah sebesar minus 1. Demikian pula, X sebesar 165 yang berjarak 15 dari rata-rata hitungnya, atau setengah dari deviasi standarnya, maka dalam skala Z akan bernilai 0,5 di kanan nilai Z sama dengan 0. Kita lihat distribusi X yang lain, dengan rata-rata 80 dan deviasi standar 20. Maka sebuah nilai X sebesar 120 yang berjarak 40 atau 2 deviasi standar dari rata-rata hitungnya akan mempunyai nilai Z sebesar 2 itu. Kita teruskan. Akan ditunjukkan ilustrasi yang lebih sederhana. Jadi, ditunjukkan ulang situasi tadi. Saya tidak ingin menggambar kurva normal 2 kali. Bagaimana caranya? Kita gambar sekali lagi distribusi X dengan sumbu X-nya dan nilai-nilai X tadi. Di bawahnya saya tampilkan skala Z mereka.
Jadi kita cukup dengan dua sumbu sejajar ini. Untuk seterusnya, kita akan lakukan seperti itu, sebuah kurva dengan dua sumbu. Materi berikutnya akan disajikan pada video bagian 11. Silahkan menyaksikannya.